para pemirsa di seluruh Indonesia yang bisa menyaksikan video ini. Kembali kita ngomong politik seenaknya. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik seenaknya, ngomong politik seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol serius tapi santai, ngobrol santai tapi serius, ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngomong politik bisa di mana saja, bisa seenaknya, tapi mudah-mudahan dari obrolan-obrolan yang tidak bermakna bisa menjadi sesuatu Nilai. nilai di masyarakat. Karena kita menyadari juga kita ini orang biasa yang mencoba mengkomentari fenomena yang ada, fenomena politik yang terjadi di masyarakat. Kita pasti semuanya terinfluence dengan pemberitaan, baik di medsos, baik di media mainstream, dan pasti ada sesuatu yang bisa dikomentari, yang bisa disikapi lah, kira-kira begitu. Lalu kita berdua mencoba untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Jadi baru-baru ini kita tahu, oke, sebentar saya perkenalkan diri dulu. Saya tetap dengan Bagawir dan saya Hilman. Kita coba untuk ngobrol, bincang-bincang, ngomong politik seenaknya. Jadi untuk mengawali pembicaraan ini, obrolan ini, saya akan mulai dari beberapa lawatan Presiden kita Prabowo ke beberapa negara. Yang paling banyak disoroti itu adalah ke Cina dan ke Amerika. Selebihnya ke Peru, ke Brazil, ke mana gitu ya. Tapi yang paling disoroti itu Cina dan Amerika. Yang semua orang tahu bahwa Cina dan Amerika ini, terutama Cina, menjadi superpower baru dunia. Kira-kira secara ekonomi, secara politik global. Jadi suka dan tidak suka memang Cina itu menjadi superpower baru dan bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa, terutama di Indonesia. Gitu. Karena secara geografis juga kawasan Indonesia itu lebih dekat ke Cina daripada ke Amerika. Namun demikian kita harus juga mensikapi peran Indonesia di dunia. Gitu. Tidak berlebihan kita berbicara seperti ini karena kita menyadari juga kita ini siapa gitu, tapi memang sesuatu yang terjadi di belahan dunia sana, apalagi melibatkan dengan presiden Indonesia, ya kita harus bersikap lah, kira-kira begitu, supaya kita bisa berperan serta aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Minimal kita paham dengan situasi yang terus update gitu ya. Nah, baru-baru ini juga ada berita bahwa Presiden Korea itu melakukan darurat militer. Nah, itu juga kan apakah nanti ada hubungannya dengan Indonesia? Nah, itu dia. Kita harus juga kalau bahasa Sundanya ngeh lah, minimal tahu lah. Minimal tahu apa yang terjadi di belahan dunia sana, dan kita harus juga mengantisipasi efek atau dampak positif maupun negatifnya terhadap Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira kalau memang kemarin pernah mengikuti kunjungan Prabowo ke negeri Cina dan keduanya ke Amerika, kita kan harus juga secara politis harus bisa memahami juga kenapa ke Cina dulu. Ya, seolah-olah dalam hal itu Cina menjadi prioritas kunjungan pertama jabatan Presiden Prabowo di kunjungan pertamanya ke luar negeri. Nah, kira-kira ada 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 apa ya? Ada analisa enggak tentang hal itu coba? Tentang Cina kita pergi ke Cina. Karena kita lihat kan
sambutannya luar biasa memang. Waktu Prabowo datang ke Cina itu, seolah-olah ini Prabowo ini di untuk sekarang ya di mata dunia ini seolah-olah hero baru lah di mata dunia ini. Ya. Tapi terlepas dari anggapan itu, ya kita juga secara kasat mata memang begitu ya, kasat mata. Tapi kita nggak tahu di balik semua itu, apakah betul-betul si presiden kita ini dianggap hero baru di dunia. Karena menurut beberapa analis katanya Indonesia itu diam-diam memang negara yang paling diperhitungkan, gitu, diperhitungkan. Perhitungannya kenapa? Ketika Indonesia dekat dengan Cina itu Amerika agak khawatir itu ya. Terus ketika Indonesia terlalu dekat dengan Amerika, Cina juga. Nah ini dilema seperti ini kan kita sebagai warga ini gimana mensikapinya gitu kan. Gitu. Sementara pada umumnya kan warga Indonesia ini kalau apa-apa berbau Cina juga selalu punya stigma yang kurang bagus ya. Seperti contohnya kemarin kan ada hilirisasi dan pembangunan shelter-shelter yang melibatkan ahli dan tenaga dari Cina. Itu rame itu di masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kembali karena masyarakat Indonesia itu punya stigma negatif atau lebih tepat punya stigma yang kurang baik kalau dikait-kaitkan dengan Cina. Gitu. Tapi sementara geopolitik kan faktanya seperti itu gitu ya, faktanya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan kita apa yang bisa diambil dari Cina, dari negara Cina dengan ekonomi yang sekarang ini memang lebih maju dari kita. Terus memang pandangan dari pemerintahan kita dengan berkunjung ke luar negeri, pertamanya ke negeri Cina, nah itu kan mesti dipelajari lah kira-kira. Coba ada catatannya nggak? Silakan. Kalau menurut pandangan saya, setiap presiden itu biasalah melakukan kunjungan kenegaraan kan ke berbagai negara yang ada di luar. Terkait dengan masalah Pak Prabowo ini sebagai presiden yang baru dilantik kan, Ya, betul. Presiden yang baru dilantik ya wajar kalau pada awal-awal ini kan kita presiden itu melakukan lawatan ke luar negeri ke berbagai negara. Apalagi misalnya sekarang tadi bahwa negara Cina yang dikunjungi, negara Amerika dan berbagai negara lainnya gitu baik di Eropa maupun di Asia. Jadi itu wajar karena kan pasti presiden itu akan terkait dengan bagaimana ke depan dia harus melakukan kerja kepresidenan dan bersama-sama dengan kabinet itu untuk membangun bangsa dan negara dengan segala kekuatan yang ada. Nah kemudian kalau dilihat dari potensi perdagangan ya antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika kan gitu kan, sebenarnya kan harus ada saling menguntungkan gitu antara kedua negara. Misalnya kita melakukan ekspor, kemudian kita juga impor, kan itu harus berimbang gitu antara karena Cina itu kan tentunya dengan rakyatnya yang paling besar jumlah penduduknya itu kan itu market kan gitu bagi Indonesia misalnya. Kemudian di sisi lain juga Indonesia dengan berbagai sumber daya alam dan penduduknya juga lumayan yang keempat terbanyak di dunia itu kan juga mungkin sebaliknya dianggap juga sebagai market. Amerika juga demikian gitu. Nah kemudian Amerika kan kalau nggak salah ketiga ya penduduknya yang terbesar di dunia itu juga bisa jadi market dan itu keseimbangan perdagangan internasional itu harus harus berimbang gitu antara ekspor dan impor itu soalnya kan surplus untuk perdagangan itu kan itu yang menjadi penting gitu bagi ekonomi Indonesia ke depan. Nah kemudian di samping itu juga kita kan butuh
istilahnya promosi gitu. Eh, Investor-investor yang ada di luar itu kan bisa tertarik gitu Hmm. untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan pertambahan penanaman modal itu akan membuka peluang kerja. Kemudian Tapi ada situasi yang kurang menguntungkan hmm, ketika kembali lagi ini soal geopolitik ya. hmm, Ketika kita dianggap terlalu dekat dengan Cina itu saya pernah melihat satu pemberitaan bahwa ini presiden baru Amerika itu Donald Trump akan mengancam Indonesia dengan menaikkan pajak 100% ya, produk-produk Indonesia yang ya, masuk ke Amerika. Ini kan merupakan ancaman secara langsung atau tidak langsung untuk Indonesia, bila mana Indonesia terlalu dekat dengan Cina, baik itu perdagangan maupun politik. Artinya ini kan harus segera diantisipasi bahwa eh, apalagi kita menganut politik bebas aktif ya. Nah, ini juga satu dilema bagi Indonesia menurut saya ya. Jadi politik bebas aktif, tapi terkesan Indonesia terlalu dekat ke satu pihak gitu ya. Bahkan katanya kalau ada ancaman ketika Indonesia masuk BRICS, eh, itu 100% pajak perdagangan itu akan segera diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump. Nah, kira-kira itu. Ya, makanya Indonesia kan eh, kunjungan pertama ke negaranya itu pertama ke Cina, kedua ke Amerika. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Indonesia memang saat ini untuk kedua negara ini, Amerika dan Cina harus dikelola dengan baik lah kira-kira ya, hubungan hubungan politiknya gitu. Itu kira-kira. ya betul. Hmm, hmm, Jadi kalau persaingan dagang antara Amerika dengan China itu kan sudah lama ya terjadi. hmm, Itu kan urusan kedua negara. Tapi Indonesia sebagai sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara itu harus, justru menurut hmm, saya harus bisa memanfaatkan peluang itu gitu. hmm, hmm, Ya, ya kan semuanya demi demi kepentingan negara kan gitu. hmm, hmm, Artinya hmm, kalau hmm, misalnya bisa dimanfaatkan peluang di situ untuk kepentingan sebesar-besar kepentingan Indonesia kan lebih bagus itu. hmm, Nah, di sana harus melihat kejelian gitu pemimpin kita itu bahwa ada peluang dari persaingan global itu kan gitu, antara hmm, dua negara itu. Tetapi di mana momentumnya untuk memanfaatkan peluang itu? Artinya tadi bahwa persaingan dagang itu ya wajarlah hmm, gitu, hmm, antar satu negara dengan negara lain karena ingin menguasai apa namanya, bukan monopoli tapi menguasai market ya, hmm, hmm. market market karena Indonesia juga sebetulnya kalau diibaratkan gadis itu adalah gadis cantik yang elok menggiurkan gitu kan, artinya membuat beberapa berbagai negara itu Hmm, merasa apa namanya tergiur hmm, melihat sumber daya alam, kemudian hmm, bisa jadi market kan 270 juta atau 280 juta rakyat Indonesia kan juga market. hmm, Kemudian apa namanya sumber daya alam juga dalam perspektif apa ya pertambangan lah hmm, gitu, itu hmm, sebenarnya membuat mereka juga tergiur gitu. Nah, tidak jadi masa tapi kita juga harus punya apa namanya tahu gitu di mana letak harus kita memanfaatkan situasi itu gitu, demi kepentingan nasional hmm, itu kalau menurut saya, karena kan hubungan perdagangan itu pasti antar berbagai negara akan terjadi gitu gitu. hmm. Tapi memang saya pribadi sih menaruh harapan yang cukup baik lah untuk kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini ya. Jadi kalau saya sih melihatnya dari pandangan luar bahwa ketika beliau masuk ke Cina, ketika beliau masuk ke Amerika dan kemana, sambutannya memang luar biasa, Oh, ya biasa. Jadi dari situ juga kita bisa menggambarkan atau menyimpulkan bahwa Indonesia di mata negara-negara luar sangat luar biasa luar untuk biasa saat ini ya gitu. Nah, cuman bagaimana memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan nasional nasional, nah itu yang menjadi PR besar ya, pemerintahan Prabowo ya, sekarang. Tapi saya sih optimis dengan apa namanya sosok Prabowo pribadi gitu ya. hmm.
dari beberapa statement di beberapa kesempatan memang orang ini luar biasa lah gitu Ya. untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita berharap selama 5 tahun ke depan nih ada sesuatu lonjakan baru gitu ya. Termasuk kalau kepentingan kita kan ekonomi ya. Gitu. Karena kan kemarin udah dicanangkan bahwa kenaikan apa namanya sebagai 6% lah kenaikan ekonomi kita ya. Bahkan Pak Hasim itu pernah bilang bahwa Indonesia berpotensi untuk menaikkan ekonominya itu sampai 9%. 9%. 6%. Gitu. Target Prabowo, pemerintahan Prabowo bahkan di 6% ya gitu ya. Nah itu kalau kita mulai soroti dengan sekarang katanya pertanggal 1 Januari itu akan ada kenaikan gaji pegawai. Satu, kedua ada kenaikan UMK, UMR ya, UMK, UMR sampai 6,5%. Nah itu secara lokal dampak ekonominya seperti apa gitu, karena kan menurut teorinya ada juga yang mengatakan bahwa kenaikan gaji ada beberapa ya, kita urut dulu ya. Satu, kenaikan gaji pegawai, kedua kenaikan UMR UMK, ketiga, nah ini yang belum terekspos secara luas nih. Prabowo itu menginginkan bahwa nilai dolar tuh ke rupiah itu 5.000. Itu kan target sekarang bagus. Sekarang kan ada di 14.000, 15.000. Nah, Prabowo itu sudah mewacanakan bahwa nilai dolar itu kursnya ke Indonesia itu menjadi 5.000 per $1. Nah, ini kan fenomena ekonomi yang perlu disikapi. Jangan sampai nanti di perjalanannya justru merugikan gitu ya. Ada teori bahwa kenaikan gaji pegawai akan memicu inflasi gitu ya. Dan lain-lain dan seterusnya gitu. Nah, itu yang perlu didiskusikan yang hal itu ya, ekonomi. Ya, sebetulnya kalau kenaikan gaji pegawai itu dan UMR itu kan dasarnya itu adalah untuk menaikkan daya beli masyarakat kan gitu. Jadi kalau misalnya terjadi inflasi gitu kan sebelumnya itu, maka pemerintah itu harus segera menghitung kembali misalnya tunjangan kemahalan gitu kan, karena akibat dari inflasi. Nah itu adalah untuk menjaga kestabilan tadi daya beli masyarakat. Nah kemudian kalau misalnya nanti ternyata ada dampak ya dari psikologis apa ya, psikologi harga-harga menjadi naik gitu kan. Begitu mendengar ada kenaikan gaji, kemudian tiba-tiba harga dinaik. Itu kan bisa diatur oleh regulasi sebetulnya. Kalau memang mampu mengatur sebuah regulasi, artinya kan dampak psikologis itu kan tidak akan terjadi gitu, bisa diantisipasi. Jadi kalau misalnya diumumkan, biasanya kan begitu, kalau diumumkan misalnya besok atau lusa itu gaji pegawai negeri atau gaji pegawai swasta misalnya naik, itu harganya naik kan. Nah ini sebenarnya masih bisa diatasi dengan sepenuh hati atau sepenuh pikiran gitu untuk membuat satu regulasi agar tidak terjadi dampak seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi kembali lagi saya sih menaruh harapan baiklah untuk kepemimpinan Prabowo sekarang gitu ya. Karena kan beberapa pidato statementnya kan sangat melegakan lah gitu ya, melegakan. Tapi memang harapan lah ya. Ujian yang sebenarnya emang kita harus mengawali dari nanti per tanggal 1 Januari seterusnya lah, di mana ada ketetapan kenaikan gaji dan lain-lain, itu kan nanti efeknya ke hal-hal ekonomi yang betul-betul real di masyarakat. Nah itu teruji di situ gitu. Jadi apalagi nanti setelah ada penyesuaian dolar dengan rupiah sampai 5.000, itu kan akan berdampak seperti apa. Nah, saya juga belum sempat mendengar para ekonomi ya, analisa para ekonomi Indonesia ini dampak penurunan atau penyesuaian harga dolar ke rupiah sampai drastis 5.000 itu akan seperti apa. Apakah itu akan seimbang dengan
wacana dulu pemotongan rupiah dari 10.000 menjadi 1.000 menjadi 1 rupiah. Itu pernah ada wacana seperti itu. Snaring. Jadi apa istilahnya secara ekonomi? Ya. Jadi Snaring. dipotong Ya. di tiga angka ke belakang ya, ke depan. Misalnya 1.000 menjadi 1.000 menjadi 1 rupiah, 10.000 menjadi 10 Oh ya, 10 rupiah. apa istilahnya? Di ponering kalau nggak salah, di ponering istilahnya gitu. Itu kan pernah ada wacana seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan penyesuaian harga dolar dengan rupiah atau gimana gitu? Saya juga tidak terlalu memahami gitu ya. Mungkin aja ada hubungan dengan wacana itu gitu. Tapi memang untuk penyesuaian harga dolar dengan rupiah ini tentu sudah dipikirkan secara matang lah terutama dari Kementerian Keuangan gitu ya. Dalam hal ini Ibu Sri Mulyani dan kawan-kawan mungkin udah apa namanya sudah mempelajari secara mendalam gitu ya untuk masalah ini. Nah ini diskusi berat ya lah untuk warga masyarakat yang tidak terlalu paham secara ekonomi ya gitu. Kalau dulu kan zaman Pak Habibie itu waktu jadi presiden pernah dia juga mengendalikan laju kurs rupiah ke dolar itu dari 16.000 kalau nggak salah ya bisa menjadi 6.000 gitu kan Pak Habibie itu dulu. Nah itu dengan berbagai cara dalam menangani dengan berbagai regulasi yang dibuat gitu di bidang ekonomi itu sehingga pada saat itu pemerintahan Pak Habibie mampu mengembalikan gitu ya bukan inflasi kenaikan kurs dolar akibat dari krisis moneter kan waktu itu dari 16.000 15.000 16.000 sehingga bisa menjadi 6.000 gitu itu kan bagus itu. Nah itu ada tanpa harus memotong nilai rupiah gitu kan. Misalnya dari kalau 1.000 memotong nilai rupiah dari 1.000 menjadi 100 misalnya hilang 0,1 itu juga bisa dilakukan gitu dengan cara kerja pemerintahan waktu itu dengan berbagai kebijakannya itu bisa mengembalikan misalnya dari nilai tukar rupiah ke dolar rupiah itu 16.000 gitu kan per dolar jadi 16.000 tapi waktu itu bisa dikembalikan menjadi 6.000 gitu kalau itu kan itu bagus kalau menurut saya. Jadi kinerja ekonomi itu berbagai menteri itu bisa melakukan dengan berbagai kebijakannya itu bisa mengembalikan nilai tukar rupiah. Ya maksudnya kan kita sebagai masyarakat yang awam minimal kita mengetahui kejadian-kejadian seperti itu yang tentunya dampak ekonomi langsung nanti ke masyarakat ya. Dengan kalau diterapkannya penyesuaian harga nilai dolar dengan rupiah menjadi 5.000 itu akan seperti apa nanti kita berkehidupan lah gitu kira-kira begitu ya. Dan kalau memang saya sampai saat ini belum pernah lihat para ekonom untuk membahas hal ini secara spesifik ya gitu. Jadi saya sampai hari ini sangat minim informasi lah gitu ya. Jadi kan memang mungkin ada pengaruh terhadap postur APBN ya. Nah begini, kalau misalnya ekspor kita didorong gitu, ekspor migas dan non migas misalnya. Kalau misalnya masyarakat kita melakukan satu kegiatan ekspor gitu kan, kemudian katakanlah misalnya mendapat keuntungan $1 juta misalnya kan, ini kan dibawa ke Indonesia itu kan sebagai devisa itu kan memiliki nilai. Jadi kalau $1 juta dengan kurs 15.000 itu keuntungannya kan sekian miliar. Tapi kalau misalnya nanti $1 juta misalnya dapat keuntungan dari kegiatan ekspor, itu menjadi kalau di dolar menjadi 5.000 kan jadi nilainya kan lebih kecil gitu. Tapi di sisi lain misalnya kalau misalnya proses pembangunan kita itu berjalan kan, artinya ada
kita juga butuh impor gitu. Contohnya berbagai macam impor, bisa impor eh, barang-barang dari luar kan gitu ya, termasuk impor pembelian mesin gitu kan, mesin-mesin untuk kegiatan fabrikasi, kemudian kegiatan-kegiatan produksi di Indonesia itu. Kan kalau kita misalnya beli ke sana dengan nilai $1 juta, kita kan mengeluarkan uangnya kan kita tidak sebesar itu gitu, kos itu juga. Ya, tapi itu kan masalah devisa ya, antara dolar yang keluar dan dolar yang masuk itu tadi, antara ekspor dan impor. Cuma pasti pengaruhnya di situ gitu kalau Ya ekspor impor ya. iya. Ya, ekspor Jadi impor. kalau kita Makanya gini, kalau saya sih sangat setuju dengan kebijakan dulu pernah ada terutama yang disuarakan oleh BRICS ya, bahwa sistem perdagangan kita itu tidak mengacu ke dolar. Artinya misalnya kita berdagang dengan Cina, kita memakai uang mata Cina, uang Cina dengan Indonesia aja gitu, atau dengan Iran misalnya gitu. Kita pakai, jadi tidak ke dolar dulu gitu ya. Di mana Iran menyesuaikan ke dolar, Indonesia menyesuaikan ke dolar gitu kan. Nah, saya sih sebagai warga negara lebih setuju memang perdagangan langsung dengan mata uang masing-masing gitu ya. Dan itu saya pernah mendengar disuarakan oleh BRICS ya gitu. Jadi di mana di dalamnya ada Rusia, Cina dan lain-lain lah BRICS gitu. Nah, mungkin aja ini kebijakan wacananya Pak Prabowo menyesuaikan harga dolar itu mungkin juga ke arah situ gitu ya. Jadi supaya dolar tidak terlalu dominan di perdagangan dunia gitu. ya. Itu sih saya lebih setuju. Cuman masalah yang akan timbul ke depan itu secara politik, si Amerika ini pasti akan eh, dikhawatirkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia gitu. Kira-kira seperti itu memang kejadian ramalan kejadiannya gitu ya. Dimana kan kalaupun terjadi seperti itu kan yang merasakan langsung dan tidak langsung pasti rakyat Indonesia lah gitu kan, secara ekonomi gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan bagi warga. Makanya ini kepemimpinan Prabowo ini dengan segala megalomanianya gitu ya, mudah-mudahan juga membawa dampak positif pada warga ini. Tapi saya secara pribadi percaya dengan sosok Prabowo. Beliau ini terkenal sangat nasionalis ya. dan Jelas ya. dan di beberapa Tegas, kesempatan jelas ya. pidatonya juga menggambarkan hal itu gitu ya. Sekarang gini aja Pak, Betul. pada saat misalnya dia punya program makan gratis kan, lepas dari yang lain, tapi kita coba lihat substansinya. Dia berpikir misalnya ingin menaikkan nilai gizi lah ya. Ya, ya. Pasti di situ ada motif kan gitu, untuk menaikkan nilai gizi bagi anak-anak pelajar di Indonesia gitu. Tentunya dengan menaikkan nilai gizi anak-anak itu kan untuk menambahkan kecerdasan kan gitu kan. Betul. Jadi dia juga punya motif, keinginan baiknya itu adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan anak bangsa gitu. Itu kan satu. Terus kemudian bagaimana dia punya, kalau menurut saya sih, presiden ini di awal-awal ini ya, dia punya komitmen untuk memberantas korupsi gitu kan. Ya jelas lah ada kaitan antara pemberantasan korupsi dengan nanti untuk pembangunan bangsa dan negara kita gitu kan. Dengan bisa 100% diberantas korupsi sih mungkin tidak mungkin ya, akan 100% ya. Tapi paling tidak dapat dieliminir gitu, dapat diperkecil gitu peluang korupsinya, sehingga dana yang dana rakyat atau uang negara ini yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar pembangunan rakyat itu tidak diambil oleh para koruptor gitu kan. Itu Ya, ya. bagus itu. Jadi sudah bagus, beberapa hal bagus. Nah itulah. Memang Indonesia ini ya di mata dunia terkenal negara korup ya, negara korup. Dari beberapa tayangan pemberitaan juga saya sering menangkap kesan bahwa Indonesia ini negara korup lah.
cuman rankingnya itu saya nggak tahu ya. Maksud saya dengan kehadirannya Prabowo seperti ini di awal Pemerintahan. pemerintahannya dia, bahkan belum 100 hari, dia menunjukkan bahwa dia eh, Punya komitmen yang kuat ya terhadap memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap anti korupsi. Ya mudah-mudahan dia akan berlangsung terus selama ya. beliau memimpin dan kita tidak memperoleh stigma negatif tentang negara korup, Hmm. kira-kira seperti itu ya. Gitu. Tapi kemarin saya lihat tayangan dari orang Amerika itu ya, dia sendiri berstatement bahwa Indonesia itu negara korup, tapi ketika naik mau kendaraan kereta cepat, dia sempat memuji juga. Jadi jadi eh, dia dalam pandangan dia itu di Indonesia sebagai negara korup, tapi mampu menghadirkan kereta cepat yang yang luar biasa katanya Notabene gitu. memakan anggaran gede lah Anggaran gitu ya. gede. Bahkan di negaranya sendiri di Amerika ini katanya tidak ada di apa namanya fasilitas seperti itu katanya gitu ya. Jadi dia membandingkan dengan Meksiko, bukan dengan Meksiko, dengan Michigan, dengan New York sekalipun gitu di tayangan. Jadi apakah hanya memuji karena dia sedang berada di Indonesia atau memang 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 benar gitu ya. Tapi berita seperti itu melegakan kita sebagai warga gitu ya, warga negara Indonesia bahwa eh, dalam pandangan mereka Indonesia ini negara korup Di sisi juga lain bisa membangun hal-hal yang luar biasa gitu. Seperti sekarang ada IKN juga gitu ya. ya artinya gini Pak. Mudah-mudahan ini Nah, ada ada suatu pandangan terbalik ketika bahkan si Pak Prabowo menjadi presiden ya. sekarang gitu ya. Jadi Gitu. jadi begini mungkin ya dia tuh ingin mengatakan sesuatu gitu bahwa eh, dalam kondisi korup pun bisa melakukan pembangunan Ya, betul, infrastruktur kan gitu. betul. Apalagi kalau Apalagi nggak ada misalnya nihil dapat dieliminir kan gitu. nihil korupsi Karena yang baik lebih gitu. tahu tentang struktur keuangan negara itu adalah apa namanya Iya, betul, pengelolaan negara betul. itu sendiri kan. Hmm. Nah, jadi memang seperti itulah. Jadi kalau orang banyak mengatakan di Indonesia ini apa namanya sering terjadi apa koruptor pelaku apa namanya melakukan korupsi ya gitu para Hmm. pejabat itu kan menjadi pemberitaan yang Ya, sering betul, kita betul, dengar gitu betul. dan memang kenyataannya seperti itu. Hmm. Nah itu tadi antara tadi kan bisa ada kaitannya bahwa Hmm. kalau misalnya negara kita dapat dieliminir gitu kan dari Korupsi. korupsi, tentunya kan itu lebih dahsyat gitu kan. Ya. Anggaran itu bisa Hmm. dipergunakan untuk besar-besar pembangunan Makanya kita punya harapan Indonesia. yang yang lebih lah dari kepemimpinan Prabowo karena kita juga kan respon positif lah dari beberapa pidatonya Prabowo bahwa beliau sangat anti korupsi gitu ya. Ya, mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud Indonesia minim korupsi gitu sehingga pembangunannya nggak dimakan sama Ya, koruptor itulah. Gitu. Eh, jadi dengan kata lain dengan stigma koruptor aja bahwa negara Indonesia ini negara korup bisa membangun sesuatu lah kira-kira apalagi apalagi nihil kalau koruptor gitu ya ya. itu Ya, sebenarnya itu bisa bisa pembicaraan orang eh, asing itu seperti eh, itu. itu bisa lebih luar biasa kelihatannya. Target-target pembangunan segala macam terutama yang paling kasat mata di mata warga ini kan tentang IKN lah ya. Ya, Sampai sejauh mana IKN itu bisa terwujud, nah, kira-kira seperti itu karena kan itu sebagai barometer pembangunan Indonesia itu adanya di IKN lah untuk mata dunia lah gitu. Bahkan sampai Malaysia pun termasuk iri itu adanya IKN itu. Negara yang paling iri di dunia itu tentang IKN adalah Malaysia. Nah, ini kan Malaysia ini negara pencemburu lah kalau kalau saya katakan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia yang paling apa negara yang paling cemburu tentang Indonesia itu Malaysia jadi gitu. sebetulnya kan antar satu negara dengan negara Hmm, lain itu hmm, wajar ya kalau ada persaingan gitu kan. betul. Karena mereka juga ingin negaranya Hmm, itu
lebih berkembang gitu, Iya, iya. bangsanya juga lebih berkembang, Tapi lebih ada maju gitu. peribahasa nih, iri tandanya tak mampu. Nah, kalau si Malaysia itu selalu iri dengan Indonesia, tandanya Malaysia itu nggak mampu, negara yang nggak mampu, ya nggak? Coba aja, seringkali kita kan dengar klaim-klaim yang sepihak tentang batik, tentang rendang, tentang bahasa, Malaysia ini luar biasa ini, Ya, selalu iri apa yang dilakukan Indonesia. Makanya, untuk orang Malaysia ini saya ngomong nih, jadi negara NRI itu negara nggak mampu, ya nggak? Kalau eee, kalau menurut kalau boleh saya bilang, benar kalau nggak? kalau menurut saya sih stigmanya gini ya, Mhm, apa namanya, pendapat saya gini, sebaiknya gitu, di negara-negara ASEAN itu, mmm, bersatu, membentuk satu kekuatan baru, mhm, Asia Tenggara ya. mhm, Di situ kan ada beberapa negara, eee, termasuk Indonesia, mhm, itu bisa, mengangkat gitu kan, iya, derajat, kesejahteraan masyarakatnya, mhm, bangsanya, negaranya gitu lebih lebih bisa naik kelas gitu. Dari mhm, negara-negara yang, underdeveloped, negara apa, berkembang gitu berkembang, kan, itu bisa menjadi negara negara maju. Jadi kalau menurut saya sih bagusnya begitu, Indonesia bisa maju, Malaysia maju, Thailand maju gitu. mmm. Apa namanya, Tapi seringkali kalau Vietnam maju, Indonesia itu kan berbuat harusnya apa begitu kan. gitu, Malaysia itu selalu iri. Ya, itu kan sebenarnya kalau ada hal-hal yang seperti itu kan biasalah gitu Heeh, kan, itu jangan iya, dipertajam. Itu kan, apa namanya, mhm, bagus kalau untuk memacu motivasi bersaing gitu. betul, Jadi seperti tapi harus juga ada satu upaya ya di kawasan Asia Tenggara, karena di kawasan Asia Tenggara itu kalau saya lihat gitu, mhm, potensi sumber daya alamnya luar biasa. mmm, Nah ini kalau sumber daya alam yang ada di negara-negara Asia Tenggara ini bisa dimanfaatkan sebesar-besar buat kepentingan bangsanya, rakyatnya, dan mmm, negaranya, itu kan bagus Pak, mhm, gitu. mhm, Nah, jadi, sebenarnya kalau nggak salah dulu waktu zaman Pak Damalik ya, mmm, sebagai Menteri Luar Negeri kalau nggak salah itu dulu, zaman era dulu, itu pernah, bagaimana ASEAN ini mau mau disatukan menjadi sebuah, apa namanya, kekuatan gitu di negara Asia Tenggara ini, untuk menjadi bisa naik kelas dan mmm, kerjasama antar, negara di Asia Tenggara itu ditingkatkan gitu. mhm, Itu bagus kalau menurut saya. Nah sekarang ini kan justru potensi, kalau kalau menurut saya ya, mmm, potensi hal-hal yang kecil itu jangan jadi potensi yang besar sehingga menimbulkan apa, nggak penting lah, nggak substansi gitu. mhm. Ya Kar kalau masalah orang-orang Malaysia itu sebetulnya obrolan obrolan warga lah, ya bukan bukan itu masalah kan nggak state to state gitu, bukan gitu. Cuman kalau perlu. saya lihat di sosial media itu orang-orang Malaysia itu selalu cemburu dengan apapun yang terjadi di Ya, Indonesia, tapi itu lebih ke obrolan warga lah gitu. ya Tapi wajar lah kalau mhm, misalnya Malaysia ingin melindungi ya, ya mhm, dia punya mhm, sebenarnya identitas Asia Tenggara itu kan satu inilah ya. mhm, Jadi, mhm, tapi yang paling penting substansinya bagaimana bisa mengangkat derajat mhm. kemajuan untuk bangsa dan negara Jadi gitu. kelihatannya ini kalau 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 menyoroti ASEAN ya, terutama Malaysia gitu. Jadi kelihatannya ada ego ego Sektoral. sektoral bahwa dia ingin lebih dominan daripada Hmm. negara yang lain. Padahal kenyataannya secara kenyataannya memang Indonesia itu unggul kemana-mana sih sebetulnya. Satu, dari jumlah penduduk aja udah paling besar. Kedua, ekonomi, Sejarahnya terus apalagi dikaitkan dengan sejarah sejarah. gitu ya, sejarah Majapahit segala macam kan gitu, gitu. Apalagi dikaitkan juga dengan, apa namanya, kejadian, pada zaman kemerdekaan, gitu kan. Itu sangat berbeda sekali gitu. Indonesia itu memang unggul kemana mana lah di kalangan ASEAN gitu ya. Kalau lihat Heeh, ke belakang kalau lagi lihat ke zaman belakang, Majapahit itu kan ada betul, Sumpah betul. Palapa Itu apa-apa, terus dari kejadian sana. kejadian Nusantara gitu kan, itu kan bisa digali lagi kan. Ya artinya begini, Mhm, karena kita memang faktanya sudah menjadi berbagai negara ya. Di mmm, ASEAN itu ada mhm, Indonesia, ada mhm, Malaysia, Singapura kan itu. mhm, Kemudian Brunei, kemudian mhm, Thailand, mhm, Vietnam, iya betul, Kamboja dan sebagainya. Itu kan harusnya menjadi sebuah kekuatan, dibangun sebuah kerjasama yang apa ya, mhm,
kerjasama antar negara itu di Asia Tenggara, sehingga kerjasama itu bisa menghasilkan sesuatu yang nilai plus itu, Iya. sesuatu yang Hmm. baik, bagus untuk pengembangan Hmm. ini negara ASEAN sendiri untuk menjadi naik Ya lah gitu. harusnya jadi potensi untuk tumbuh Iya, bersama kalau gitu. saya gitu. Mau Jangan jangan pertikaian itu jangan sehingga nanti lagi jangan lagi ada ego hmm, ego sektor gitu. orang harus Jadi itu. pengennya dia lebih menang sendiri Hmm, gitu. Padahal kenyataannya Malaysia itu nggak ada apa-apanya hmm. di mata orang Indonesia kan gitu. Nanti kalau ini menjadi negara baru, negara industri maju Hmm. baru ya, Hmm. Asia Tenggara ini kan ini bisa jadi kekuatan baru Hmm. secara ekonomi. Hmm. Terus kemudian nanti juga ini akan membangun satu, misalnya ada uang ASEAN. ASEAN bersama gitu kan. Hmm. Itu juga bagus. Hmm. Nah di sini makanya pemimpin-pemimpin di negara yang di ASEAN itu harus harus ke Hmm. situ gitu pemikirannya gitu. Jangan Iya. hanya tetek hal-hal kecil menjadi pertikaian gitu. Iya betul Kalau saya betul. gitu. Dan kita harus tahu jangan sampai sumber daya alam yang ada di negara ASEAN ini Heeh. dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan yang lain gitu untuk tapi harus dimanfaatkan oleh sebesar-besar kepentingan bangsa dan Iya, negaranya. iya. Itu yang saya Nah, kemarin kan pernah Pak pernah Prabowo sebagai presiden dia betul. sudah paham itu gitu di Indonesia kan. Nah ini Betul. harus sebagai pemimpin di negara-negara ASEAN itu harus sama gitu. Satu visi gitu. Kemarin kan Kalau ada saya gini, ada bahasa konferensi ASEAN itu kan selalu menggunakan bahasa Inggris, hmm, ya kan? Nah, sebetulnya kultur sosial budayanya ASEAN itu nggak ada gitunya ke bahasa Inggris gitu. Kenapa kita menggunakan bahasa Inggris? Kenapa nggak menggunakan bahasa lokal? Diusulkanlah bahasa Indonesia kan gitu. hmm, Ah, sementara orang Malaysia itu ribut, nggak mau nggak mau dia gitu. Nah itu dari situ tuh mulai ego ego perdebatan-perdebatan. sektoral ya. Betul. Tapi untuk sementara kalau untuk menjaga terjadinya ego sektoral kemudian terjadi sesuatu yang stagnan Hmm, gitu. hmm, Nggak apa-apa bahasa Inggris itu adalah hmm, bahasa internasional kan sudah diakui. ya betul. Nggak apa-apa lah soal bahasa gitu. Enggak, Tapi tapi kan, wacana itu datangnya dari lokal ASEAN juga gitu hmm, sebetulnya, bukan dari oh masalah itu. Jadi, why gitu, kenapa kita menggunakan bahasa Inggris, itu kan bukan bahasa lokal ASEAN kan gitu, makanya semangatnya di situ tadi kalau pertamanya. lebih jauhnya kan Hmm. kemajuan negara ASEAN nih saya Hmm. dream ya punya Hmm. mimpi ya mimpi besar Hmm. saya itu bahwa bukan hanya ekonomi yang maju gitu di Hmm. negara-negara ASEAN itu, tapi bahasanya juga menjadi satu bahasa pemersatu ada bahasa ASEAN. Iya, Jadi iya. kalau kita misalnya anu, ke pergi ke Thailand gitu ya, kita bisa Betul bahasa bisa dimengerti oleh betul, mereka, ke Vietnam, heeh. Kamboja, ke Singapura, ke Malaysia semuanya bisa. Nah itu yang bagus itu. Eee, pada waktu itu pernah saya lihat tayangan Hmm. itu, yang versi orang Indonesianya kan berasumsi atau beralasan bahwa penutur bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada Ya, orang Malaysia. Contohnya seperti kalau kita ngomong bahasa Indonesia di negara Malaysia itu mereka mengerti, ya, tapi orang Malaysia ngomong di Indonesia kita belum tentu mengerti, ya kan? ya, Memang 50% kita paham lah, ya, tapi ada bahasa-bahasa dialek Malaysia itu yang kita sulit untuk ngerti, apalagi, tipologi orang Malaysia itu ngomongnya lebih cepat gitu ya. ya, speed-nya lebih cepat, gitu. Kalau orang Indonesia kan enggak gitu ya, gitu. Itu satu. Kedua, penutur bahasa Indonesia di luar Indonesia seperti di Thailand, di Filipina itu banyak gitu, dibanding dengan bahasa Melayu Malaysia gitu. Terus orang Hmm, Brunei itu lebih paham bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu gitu kan. ya. Terutama kalau di Thailand itu Thailand Selatan gitu. Memang mereka mengaku berbahasa Melayu, tapi kosakatanya itu bahasa Indonesia gitu, benar itu. Nah itu alasan-alasan daripada, orang orang Indonesia yang mewakili, perdebatan seperti itu gitu kan. Nah orang Malaysia ini ya selalu, apa namanya, cemburu dengan keadaan seperti itu, pengennya bahasa Melayu tuh jadi bahasa ASEAN katanya. Gitu. Untuk bahasa konferensinya gitu kan, Iya. gitu. Karena ini kadang-kadang kita, apa namanya, ngomong Malaysia ini dari dulu, apa ya, suka kadang-kadang pengen ketawa juga sih kalau kalau ngomongin soal Malaysia gitu ya. Ya, karena
mereka juga menyadari kan Mhm, Malaysia itu merupakan cikal bakalnya kan dari bangsa Melayu kan mhm, gitu kan. mhm, Bahasanya juga bahasa Melayu. mhm. Tapi Jadi jangan salah orang-orang Malaysia yang sekarang itu, yang existing sekarang itu sebetulnya diaspora Indonesia. Diaspora itu artinya orang-orang Indonesia yang datang dan menetap di sana. Misalkan dari orang Jawanya ada, dari orang Sumateranya ada, orang Kalimantan ada gitu. Jadi asli pure orang Malaysianya sendiri sih sebetulnya ya dipertanyakan itu, gitu. Yang membangun Malaysia sekarang itu sebetulnya darahnya darah Indonesia itu. ya nggak apa-apa Gitu, lah itu kan heeh, sejarah ya. Jadi mhm, kalau sejarah tuh nggak jadi persoalan. Yang penting sekarang setelah eksis ada mhm, pengakuan internasional bahwa itu adalah sebuah negara gitu yang mhm, merdeka gitu kan. Udah aja kita saling hormat menghormati, saling mhm, hargai menghargai, mhm, kemudian saling bantu membantu gitu. mhm, Tapi semua berada dalam satu koridor kesadaran mhm, yang ini, yang satu visi gitu, mhm, pemimpin-pemimpin negara ini gitu. mhm, Bahwa bagaimana bangsa dan negara-negara yang ada di ASEAN itu bisa lebih maju gitu, mhm, bisa lebih terangkat gitu. Bukan iya, bukan ke bawah tapi ke atas gitu mhm, kan. Dengan segala potensi yang ada di berbagai negara itu bisa dimanfaatkan sebesar-besar buat kepentingan rakyatnya gitu, Pak. iya iya Negaranya iya gitu. iya iya, Nah, ini harus sama pemimpin di negara ini, di negara itu, dan di negara yang lainnya harus mhm, sama visinya itu salah sana. Nah, lalu mereka dengan kesadaran itu membangun satu mhm, apa namanya kesadaran persaudaraan di dalam konteks mhm, untuk membangun lebih maju lagi gitu, iya negara iya, yang ada di ASEAN kan gitu. mhm, Kan sekarang lihat Singapura itu kalau dilihat dari baik demografi ya, itu kan penduduknya berapa lah, mhm, terus luas negaranya, luas tapi kan negara, kemajuan ekonominya luar biasa gitu. mhm, Indonesia misalnya dengan luas wilayah dengan jumlah penduduk yang besar ini kan begitu kan, mhm, Malaysia. Nah sekarang ini harusnya kan kita menyesuaikan dengan itu, bagaimana kita bisa menyetarakan eh, negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu bisa sama-sama maju gitu. Jangan mhm, ada yang satu ke bawah, satu ke atas gitu kan. mhm, mhm, Nah, ini sejarahnya bahwa Asia Tenggara itu adalah dulunya itu adalah negara-negara yang pernah dijajah gitu iya, kan, baik oleh ya oleh bangsa Eropa, Eropa lah, bangsa Eropa itu. Itu kan fakta sejarah yang tidak bisa dihilangkan. mhm, Nah, sekarang ini ke depan bagaimana kerjasama ekonomi, kerjasama pertahanan, kerjasama budaya, gitu, mhm, dan kerjasama-kerjasama di bidang lainnya juga dibangun gitu antara satu negara dengan negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara gitu kan. mhm, Konteksnya adalah untuk bagaimana lebih maju kehidupan bangsa dan negara yang ada di ASEAN. Itu maksud saya seperti itu, Pak. mhm, Dan kita kan bicara dari awal Pak Presiden ya, iya, Prabowo. Itu sudah dalam gebrakan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahan itu sudah menunjukkan gitu. mhm, Ada langkah-langkah mhm, yang ada itu memberi harapan pada rakyat gitu. mhm, Itu seperti itu harapan rakyat. ya oke, Gitu. terakhir-terakhir nih. Jadi kita ini ngomong ke sana kemari, tapi intinya, eee, kita memiliki harapan baru dengan hadirnya pemimpin kita, Presiden Prabowo, di mana dari beberapa statement-nya di beberapa kesempatan beliau berpidato, kita bisa saksikan sendiri, bisa dengar sendiri, Ya, kelihatannya kita punya harapan yang lebih dengan kehadirannya Pak Prabowo sebagai presiden. semoga ke Ya depannya mudah-mudahan, minimal dalam 5 tahun ke depan kita, ya, akan mendapatkan sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda dengan kehadirannya Pak Prabowo, terutama untuk kemajuan bangsa dan negara lah, ya, kira-kira seperti itu. Dan juga saya sih percaya, kepada sosok Pak Prabowo di percaturan politik dunia gitu. Karena kita ketahui beliau ini sangat berpengalaman untuk karena dulunya juga pernah hidup di London, pernah hidup di Amerika gitu kan. Dengan sendirinya sosok Prabowo ini secara tidak langsung mengetahui juga kultur Eropa, kulturnya Amerika, kira-kira begitulah.
Mudah-mudahan juga dalam kepemimpinan juga bisa mengimbangi kultur budaya asing yang terutama nanti akan memiliki dampak positif kepada Indonesia. Dan saya percaya Prabowo, mudah-mudahan Prabowo juga bisa mendengar omongan obrolan ini. Kita warga negara punya harapan, bahkan harapan lebih dengan kehadiran beliau di kancah perpolitikan Indonesia. Ya, kita sebagai warga sangat mendukung program-program beliau, gitu ya. Mudah-mudahan juga selama beliau 5 tahun ke depan bisa mengeliminasi para pelaku korupsi di Indonesia. Oke, statement terakhir silakan. Sama sebetulnya tadi bahwa ke depan rakyat memiliki harapan yang besar pada Pak Prabowo ini yang sekarang ini menjadi presiden lagi. Semoga ke depan tetap komit ya, tetap konsis gitu. Bagaimana kepentingan masyarakat bisa dioptimalkan dalam konteks kemajuan dan pembangunan bangsa dan negara. Ya, oke. Oke, sekian aja dulu obrolan kita yang tidak bermakna ini, tapi mudah-mudahan silakan para penonton menyimpulkan sendiri dari warga biasa yang memang kita punya hak untuk berbicara, untuk mengkomentari situasi terkini di negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gompol seenaknya, gompol di mana saja. Gompol seenaknya, gompol kapan saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik di mana saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik kapan saja. Ngobrol serius tapi santai, ngobrol santai tapi serius. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol politik di mana saja, di warung kopi atau di pematang sawah. Ngobrol politik dengan riang gembira, bisa di mana saja asal bermakna. Ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik di mana saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik di mana saja. Ngomong politik seenaknya, ngomong politik kapan saja. Ngobrol serius tapi santai, ngobrol santai tapi serius. Ngompol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol politik di mana saja, di warung kopi atau di pematang sawah. Ngobrol politik dengan riang gembira, bisa di mana saja asal bermakna. Ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya. Ngobrol seenaknya, ngomong politik seenaknya.